mengikuti selalu jadi Anda masih tetap setia di program Bungo Bicara dengan tema kali ini mencari simpatik di dapil neraka. Bung Yani, ya. Tadi bicaraan kita masih tetap lanjut. Bung, jika Anda terpilih mewakilkan masyarakat di dapil Anda, nah ketidakoptimalan dari wakil rakyat saat ini yang Anda sampaikan tadi, adakah pesan kepada masyarakat agar masyarakat tetap mungkin kontrol Anda untuk saat Anda sudah mewakili mereka di DPRD? Kalau bicara saya sudah duduk, pesan saya terhadap masyarakat, dia lebih dan saya haruskan untuk sama-sama mengawasi, apalagi terhadap kandidat yang pernah dia dukung. Kalau saya pesan kepada masa atau masyarakat yang pendukung kita, terlebih kepada pendukung kita secara umumnya masyarakat Kabupaten Bungo, ya kan? Sesuai dengan aspirasi dia, apa tujuan yang ingin dia sampaikan kita kerjakan. Artinya kita bekerja sama di sini. Saya duduk dipilih oleh masyarakat, artinya saya juga duduk nanti mengetahui, ya kan, mengerjakan sesuai dengan keinginan. Artinya masyarakat tetaplah bersama calon yang dipilihnya nanti, benar, sampai duduk sekalipun itu, Bung, ya. Benar. Ya, oke. Bung Hafiz. Ya. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh, ya kan? Anda memutuskan dari entrepreneur, usaha menjadi calon anggota DPRD. Itu Anda punya visi, Anda punya misi. Ya, nah kan pekerjaan DPR ini pekerjaan yang sangat berat. Ya. Sangat berat. Berat dalam arti keilmuan, dalam arti wawasan, dalam arti tanggung jawab moral. Seharusnya saya kadang berpikir kenapa begitu gampangnya negara ini membuat klasifikasi untuk jadi anggota dewan. Harusnya sangat sulit loh. Sangat sulit. Karena yang mereka pikirkan itu kemajuan sebuah daerah. Orang aja melamar sebuah pekerjaan itu ada kualifikasi dan itu sangat berat. Kadang punya pengalaman 2 tahun, sudah pernah bekerja di bidang yang sama dalam waktu tertentu, ya kan? Jadi sangat kualifikasi. Apalagi ini anggota dewan yang mewakili masyarakat luas dan dia harus berbuat sebuah kebijakan untuk kemajuan daerah. Ini harus berat. Nah, itu saya sadari. Akhirnya saya punya mimpi. Mimpi itu saya tuangkan dalam sebuah visi. Kita yang saya rasakan di masyarakat kita saat ini, itu masyarakat sudah malas bermimpi, sudah malas punya angan-angan, sudah malas punya keinginan yang muluk-muluk. Artinya apa yang ada saat ini, bisa makan, bisa usaha, bisa melahirkan anak, bisa itu aja. Nah, tugas seorang pembuat kebijakan, dia harus bisa menularkan visi dan misi dia, mimpi dia kepada masyarakat. Saya salut kepada pemimpin-pemimpin kita yang sebelumnya yang sudah bekerja keras untuk membangun Bungo ini. Dari awalnya bukan apa-apa, sekarang Bungo ini sudah dikenal oleh, bahkan di Jakarta orang sudah kenal dengan Bungo. Saya pernah hadir di sebuah pertemuan yang dihadiri seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai daerah terpencil. Itu dia menanyakan, Anda dari mana? Saya bilang saya dari Jambi. Jambi itu di mana? Saya bilang saya di kotanya lagi, di Bungo. Di Bungo itu udah ada bandara loh. Jadi Anda sekarang kalau dari Jakarta mau ke Bungo cukup waktu 1,5 jam sudah sampai di Bungo. Iya. Jadi siapa yang melakukan itu? Orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan. Masyarakat, kalau kita harapkan, kalau kita cenderung terbawa oleh keadaan, ya kan? Kalau masyarakat kebanyakan hanya berpikir makan, berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya, daerah ini tidak akan maju. Saya ingat ada sebuah pepatah, ketika Anda berpikir masalah yang kecil, Anda akan terjebak di dalam itu seperti tikus di dalam kerangkeng.
Jadi kita harus punya mimpi dan itu harus di-share kepada masyarakat. Dan visi saya adalah bagaimana mewujudkan kabupaten ini, masyarakat Kabupaten Bungo ini menjadi masyarakat, menjadi daerah yang sangat aman, masyarakatnya religius, kemudian berkeadilan, ya kan, sejahtera, maju dan berdaulat, Nah, selama ini saya lihat kenapa saya punya mimpi seperti itu. Kebanyakan masyarakat kita itu hanya dijadikan objek ekonomi, bukan subjek ekonomi. Objek ekonomi. Jadi dimanfaatkan, kalau kita bicara kasar itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih keuntungan. Jadi artinya belum diberdayakan. Belum berdaulat secara ekonomi. Saya pikir sebenarnya kita tidak berpikir terlalu tinggi. Kita tidak berpikir ini bukan bicara masalah usaha yang besar, tidak. Usaha yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kita punya BUMD, kita punya APBD, kita punya penghasilan daerah, iya kan? Saya lihat seperti di pasar aja. Nah, ini contoh pasar atas. Pasar atas itu punya koperasi namanya Kobanus, Kopas, Dayaguna. Itu hanya bermodalkan dari masyarakat itu sendiri, dari pedagang-pedagang. Dan setiap tahun mereka RAT itu perputaran uang di dalam itu bisa 3 miliar lebih, bahkan sampai 5 miliar. Nah, ini kan potensi. Kita punya BUMD yang punya, artinya yang punya dana. Pemerintah punya dana, tapi kenapa kita tidak bisa memaksimalkan? Ya, potensi yang ada saat ini belum dioptimalkan. Belum dioptimalkan. Bukan berarti pemerintah tidak berbuat. Pemerintah berbuat kepada masyarakat, ingin melakukan yang terbaik. Mungkin ada peruntukan tertentu yang jauh lebih besar manfaatnya. Besar. Nah, jadi ketika kedaulatan ekonomi ini berpindah dari tangan segelintir orang kepada tangan masyarakat, disitulah letak kekuatan ekonomi sebuah daerah. Nah, masyarakat bisa mandiri, dia bisa menentukan penghasilannya sendiri, bisa menentukan berapa kebutuhannya sendiri, ya kan, sehingga tidak mengganggu pemerintah. Pemerintah sangat terbantu dengan banyaknya jumlah wirausaha baru di sebuah daerah. Itu menandakan daerah itu adalah daerah yang maju. Artinya bisa mendorong perekonomian. Iya, kita miris kalau lihat di Bungo ini. Menurut data BPS, itu pengusaha di Kabupaten Bungo ini, artinya bukan hanya pengusaha besar. Orang yang berwirausaha di Kabupaten Bungo ini kurang dari 2%. Kurang dari 2% dari jumlah penduduk. Artinya di bawah masih di bawah rata-rata, di bawah rata-rata nasional. Nah, ketika orang jumlah wirausaha di sebuah daerah itu banyak, baik itu usaha kecil, mau jualan gerobakan, mau dia membuka usaha pabrik tempe, pabrik tahu, pabrik pisang sale dan sebagainya. Ketika itu berkembang, masyarakat itu akan maju. Dia tidak lagi merengek seperti orang minta ikan, minta duit. Tapi dia sudah bisa mencari sendiri. Nah, ini tugas, ya, ini tugas pembuat kebijakan. Jadi karena salah satu tugas dari anggota dewan itu adalah bersama-sama dengan pemerintah daerah, ya kan, membuat sebuah kebijakan, rancangan kebijakan untuk kemajuan sebuah daerah. Jadi bersama-sama. Saya ke Bung Yani. Bung, kita tahu ada 3 fungsi legislatif. Nah, dari ketiga fungsi legislatif ini, menurut Anda apa yang masih atau yang belum benar-benar optimal dilakukan oleh wakil rakyat saat ini? Dari 3 fungsi itu, Bung Dani, legislasi, anggaran, termasuk pengawasan. Menurut pandangan saya, juga masyarakat sebagian menginginkan terhadap pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. 1. Fungsi legislasi. Kita ketahui ya ada berapalah produk hukum yang dilahirkan periode ini. Nah, Anda juga dasarnya dari hukum. Nah, gimana Anda melihat fungsi ini kok bisa ya belum optimal lah? Jadi kalau harapan saya, juga harapan masyarakat terhadap fungsi legislatif
legislasi ini, artinya produk hukum. Produk hukum ini sesuai juga dengan pendidikan yang saya pelajari selama ini. Saya lulusan dari hukum pidana, artinya mempunyai kapasitas untuk membuat satu produk hukum yang berkenaan terhadap masyarakat, yang bisa menyatu dengan masyarakat, bisa mengerti dan bisa memahami keinginan-keinginan dari masyarakat itu tersebut. Artinya bisa melindungi masyarakat. Benar. Kebijakan hukum yang bisa melindungi kebijakan Ya. yang lebih besar. Benar. Jadi produk hukum yang selama ini dilakukan, dibuat satu rancangan oleh kawan-kawan kita yang terdahulu, yang lagi duduk, itu sudah ada penerapan yang ke bawah. Tapi menurut saya dengan tingkat pendidikan sesuai kata Pak Hafiz tadi, ya kan, orang aja kerja mau masuk lowongan kerja itu ada sensor-sensornya. Ya, Artinya ada syarat-syarat tertentu yang ada syarat-syarat tertentunya, apalagi kita yang mau maju sebagai caleg rakyat. wakil rakyat, ya kan, termasuk yang kata Bung Dani tadi soal produk hukum. Ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak mengerti hukum memegang ini, peranan ini. Menurut hemat saya, artinya untuk legislasi ini, produk hukum ini, ada orang-orang tertentu yang harus, ya kan, yang harus masyarakat ketahui, masyarakat percaya untuk memilih, untuk mengangkat dia, menduduki dia, memegang suatu jabatan ini. Betul-betul memahami gitu. Yang betul-betul memahami dari produk-produk hukum yang akan diterapkan ke masyarakat itu sendiri. Ya memang masyarakat harus ya piawai lah Ya, menentukan pilihannya. Ya oke, Bung Yani, Bung Hafiz, kita tahan dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Bungo TV dimanapun berada, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan dialog kita pada hari ini. Jadi tetap bersama kami di Bungo TV. Selalu di